Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, comment, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini, saya akan bercerita tentang kematian setelah sumpah pocong. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir, hanya rintik yang jatuh satu persatu, seperti jari-jari dinding mengetuk genteng rumah tua di ujung desa. Desa itu bernama Celutung, desa kecil yang jarang muncul di peta, terjepit antara hutan bambu dan sungai keruh yang mengalir lambat. Di desa itulah aku, Raka, menjadi saksi sesuatu yang hingga kini masih menghantui tidurku, sesuatu yang bermula dari sumpah pocong. Segalanya bermula ketika Pak Wiryo ditemukan meninggal di sawah belakang rumahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan matanya terbuka lebar seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tak ada luka, tak ada tanda perkelahian, namun warga desa langsung menunjuk satu nama, Darman. Darman adalah lelaki pendiam, hidup sendiri di rumah bambu dekat kuburan lama. Ia jarang bergaul, jarang bicara, dan matanya selalu terlihat lelah. Dia terakhir bertemu Pak Wiryo, kata seseorang. Rumahnya dekat kuburan, pasti main ilmu hitam, sahut yang lain. Fitnah tumbuh cepat, lebih cepat dari kebenaran. Aku masih ingat malam ketika Dharma diseret ke balai desa. Hujan turun deras, obor menyala gemetar di tangan warga, dan wajah-wajah biasanya ramah berubah keras. Aku tidak membunuhnya, suara Dharma pelan, hampir tenggelam oleh hujan. Namun, tak ada yang mau mendengar. Hingga akhirnya, seseorang berteriak, "Kalau kau tidak bersalah, sumpah pocong." Kalimat itu membuat desa mendadak sunyi. Sumpah pocong bukan hal asing di desa kami, tapi tak pernah benar-benar dilakukan. Sampai malam itu, pemakaman lama dibuka. Kain kafan diambil dari surau. Aku ikut berdiri di antara warga. Jantungku berdetak tak karuan. Darman dimandikan seadanya. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih, diikat seperti mayat. Di bawah cahaya lampu Petromax, wajahnya pucat tapi matanya tenang. "Apa kau bersumpah di hadapan Tuhan?" tanya Pak Lurah dengan suara gemetar, "bahwa kau tidak membunuh Pak Wiryo?" Darman menarik napas panjang. "Aku bersumpah," katanya lirih. "Jika aku berdusta, biarlah kematian menjemputku dengan cara paling mengerikan." Angin tiba-tiba berhenti, pepohonan diam, hujan mereda. Saat itu, aku merasa tanah di bawah kakiku bergetar, seperti ada sesuatu yang terbangun. Setelah sumpah selesai, Darman dibuka dari kafan. Ia berjalan pulang tanpa menoleh satu kali pun. Tak ada yang meminta maaf. Kami pikir semuanya selesai. Kami salah. 3 hari setelah sumpah itu, Pak Lurah ditemukan meninggal di rumahnya. Posisinya aneh. Ia terbaring lurus di lantai. Tubuhnya kaku, dan kedua tangannya terikat kain putih, seperti ikatan pocong. Wajahnya membiru, matanya melotot, mulutnya terbuka seolah hendak berteriak. Dokter desa berkata serangan jantung. Namun, warga mulai berbisik, mungkin cuma kebetulan, kecapean. Namun, aku melihat sesuatu yang lain. Di lantai dekat kaki Pak Lurah ada jejak basah, seperti bekas kain kafan yang diseret. Kematian berikutnya datang lebih cepat. Malam kelima, seorang warga yang paling keras menuduh Darman ditemukan meninggal di sawah. Malam ketujuh, seorang saksi sumpah pocong meninggal di kamar mandi. Tubuhnya terikat kain putih yang entah dari mana asalnya. Setiap kematian sama. Tak ada luka, tak ada darah, hanya wajah ketakutan dan ikatan pocong. Desa berubah sunyi. Tak ada yang berani keluar malam, dan yang paling aneh, Darman menghilang. Rumahnya kosong, namun setiap malam dari arah kuburan lama terdengar suara kain diseret di tanah.
Srak, srak, srak. Malam ke-9, aku bermimpi. Aku berdiri di pemakaman. Kabut tebal menutupi nisan. Dari balik kabut, seseorang melompat mendekat, terbungkus kafan. Wajahnya biru, matanya hitam tanpa putih. Saat ia mendekat, aku mengenali wajah itu. Darman. Aku sudah bersumpah, katanya tanpa membuka mulut. Sekarang mereka yang berdusta. Aku terbangun dengan napas terengah. Di kakiku terdapat bekas ikatan kain putih. Keesokan harinya, aku memberanikan diri ke rumah Pak Wiryo yang lama kosong. Di bawah papan lantai, aku menemukan sesuatu, sebuah buku kecil, catatan utang. Pak Wiryo terlilit utang besar kepada seseorang. Nama itu tertulis jelas, Pak Lurah. Kebenaran datang terlambat. Kami telah memaksa orang yang tidak bersalah bersumpah di hadapan kematian. Malam ke-40, desa benar-benar sepi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Aku mendengar langkah berat di depan rumahku. Srek, srek, srek. Pintu terbuka sendiri. Sosok itu berdiri di ambang pintu, terbungkus kafan basah, berbau tanah kuburan. Kenapa kau datang? Suaraku gemetar. Ia menatapku lama. Kau tidak berbohong, katanya. Tapi kau diam. Ia mendekat, lalu melewati aku, menuju rumah terakhir di desa. Keesokan paginya, tak ada lagi warga Cilutung. Hanya rumah kosong dan kuburan baru bertambah satu. Kini desa Cilutung benar-benar hilang dari peta. Namun orang-orang yang melewati jalan hutan di malam hari sering bersumpah. Mereka melihat sosok terbungkus kain putih melompat pelan di antara pepohonan. Dan sebuah suara berbisik, "Sumpah tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia." Aku tidak langsung meninggalkan Cilutung. Meski hampir semua warga telah pergi atau mati, aku tetap tinggal beberapa malam. Ada sesuatu yang menahanku, seolah jika aku pergi, kebenaran akan ikut terkubur. Pada malam ke-41, suara kembali terdengar. Bukan jeritan, bukan tangisan, melainkan suara azan. Pelan, patah-patah, seperti dibacakan oleh seseorang yang sudah lama tidak bernafas. Aku keluar rumah dengan kaki gemetar. Surau tua di ujung desa, lampunya menyala. Padahal sejak Sumpah Pocong, suara itu tak pernah digunakan. Saat aku mendekat, pintu surau terbuka perlahan, dan di dalamnya aku melihat kain kafan tergantung di langit-langit, bergoyang tanpa angin. Di bawahnya, sajadah terhampar, bekas sujud basah oleh tanah. "Ada yang ingin kau dengar?" Suara itu datang dari belakangku. Aku berbalik. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Pakaiannya kompang-kamping. Kulitnya cuma kehijauan. Aku mengenalnya. Pak Karim, penjaga kuburan lama. Ia seharusnya sudah meninggal 2 minggu lalu. Desa ini tidak ditinggalkan, katanya pelan. Desa ini dikunci. Aku tak sanggup bicara. Pak Karim melangkah masuk ke surau. Kakinya tidak menyentuh lantai. Darman tidak datang untuk membalas dendam, lanjutnya. Dia datang untuk menepati sumpah. Ia menunjuk kain kafan yang bergantung. Setiap orang yang berdusta malam itu mengingat dirinya sendiri pada kematian. Malam itu, hujan kembali turun. Kuburan lama terbuka satu persatu. Tanah retak perlahan. Tangan-tangan pucat muncul, terbungkus kain putih. Bukan Darman saja. Semua orang yang pernah disumpah palsu, semua yang pernah memaksa sumpah, semua yang diam saat kebenaran diseret, mereka berdiri, tidak menyerang, tidak berteriak. Mereka hanya menunggu. Pak Karim berdiri dan menatapku. "Kau masih hidup karena kau mencari kebenaran," katanya. "Tapi hidupmu tidak akan tenang." Aku bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kulakukan?" Ia tersenyum pahit. "Ceritakan." Dari antara kabut, sosok Darman muncul. Kini wajahnya rusak. Kafan di tubuhnya kotor tanah dan darah.
namun matanya masih tenang. Aku tidak ingin balas dendam, katanya. Aku hanya ingin sumpah dihormati. Ia menatap lurus ke mataku. Jika suatu hari kau mendengar sumpah pocong dimanapun, ingatkan mereka. Karena tidak semua yang selamat benar-benar hidup. Ia melangkah mundur. Kuburan menutup sendiri, kabut menghilang. Surau kembali gelap, dan desa Cilutung sunyi untuk selamanya. Aku mengingat satu hal, pendaki lama selalu berkata, jika tersesat di gunung, jangan cari jalan keluar, cari jalan masuk. Kami berbalik arah, menyusuri jalur dengan langkah mundur, tidak berbicara, tidak menoleh. Suara-suara itu berteriak marah, meniru suara keluarga kami, meniru suara orang yang kami rindukan. Tapi kami terus berjalan, dan tiba-tiba marka pohon muncul. Suara serangga kembali terdengar. Kami keluar dari kabut. Di base camp, penjaga tua itu menatap kami. Berapa yang berangkat? Tanyanya. 3, jawabku lirih. Ia mengangguk seolah sudah tahu. Yang lain sudah sampai. Aku tidak bertanya sampai kemana. Karena kini aku tahu. Ada jalur pendaki yang tidak pernah sampai ke puncak. Jalur yang hanya bisa dilewati sekali. Dan jika kau salah memilih, gunung itu akan menganggapmu sebagai bagian dari jalurnya. Kami turun gunung dalam keadaan tidak utuh, bukan secara fisik, tapi ada sesuatu di diri kami yang tertinggal di sana. Bayu tidak banyak bicara, tatapannya kosong, seperti masih melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Dimas beberapa kali berhenti, menoleh ke belakang tanpa sadar. Aku tahu, gunung itu tidak benar-benar melepaskan kami. Malam pertama setelah turun, aku bermimpi berada di jalur itu lagi. Kabut tebal, pepohonan sama, dan di depanku, Arif berdiri membelakangi. Aku sudah sampai, katanya. Saat aku terbangun, telapak kakiku kotor oleh tanah basah, padahal aku tidak tidur di kamar. Kenapa aku? Batinku berteriak. Kafan itu perlahan membuka bagian wajahnya. Bukan Darman. Itu aku sendiri. Wajahku biru, mataku kosong. Mulutku terbuka seolah ingin bersumpah. Sosok itu berbicara dengan suaraku. Kau tahu kebenaran, tapi kau tetap tinggal. Aku diam karena takut, lanjutnya. Dan diam adalah bentuk kebohongan. Ikatan di tanganku mengencang. Aku merasa sesuatu di dalam dadaku putus. Aku terbangun di pemakaman lama. Tubuhku terbaring di atas tanah. Orang-orang berdiri mengelilingiku. Namun, wajah mereka buram. Aku mencoba bangun, tapi tidak bisa. Kain kafan menutupi wajahku. Dan saat itulah aku mengerti. Aku telah menjadi saksi terakhir. Saksi yang tidak berani bicara saat sumpah diucapkan. Dan sumpah itu kini mengikatku. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di sana. Waktu tidak bergerak di Cilutung. Namun, sesekali ada orang yang lewat. Pendaki, pemburu, atau mereka yang tersesat. Mereka berhenti. Mereka mendengar bisikan. Dan jika mereka mendengar cerita ini, jika mereka memilih diam saat melihat ketidakadilan, ikatan itu akan berpindah. Jika suatu malam kau mendengar ada orang bersumpah pocong, jika kau tahu dia tidak bersalah, bicara. Karena sumpah bukan permainan, dan kain kafan tidak pernah lupa siapa yang harus diikat. Cerita ini tidak ditulis, cerita ini dibisikkan dari desa yang tidak ada di peta, dari mulut yang terbungkus kain putih. Jika saat ini kau merasa napasmu berat atau kakimu dingin, mungkin kau terlalu lama mendengarkan, dan mungkin Cilutung sedang mengingat namamu. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar mati. Di Cilutung, kematian bukan garis akhir, ia hanya perubahan peran. Aku masih bisa berjalan, masih bisa melihat, namun bayanganku tidak lagi mengikuti. Setiap malam, aku berdiri di tepi jalan desa, dan setiap malam ada orang luar yang datang.
Mereka mengira Cilutung adalah jalan pintas atau desa singgah. Mereka tidak tahu desa ini hanya muncul bagi mereka yang membawa kebohongan. Lampu motor sering mati di gerbang, sinyal ponsel menghilang, jam berhenti, dan mereka selalu bertanya hal yang sama. Kenapa desa ini sepi? Aku ingin menjawab, tapi mulutku terasa berat, seperti diikat dari dalam. Suatu malam, rombongan kecil datang, 4 orang, 2 pria, 1 perempuan, dan 1 lelaki tua. Mereka berhenti di balai desa. Aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Mereka mengulang sumpah pocong, bukan karena kematian, tapi karena sengketa tanah. Lelaki tua itu dituduh mencuri. Ia menangis, bersumpah tidak bersalah. Dan seperti dulu, tak ada yang percaya. Aku berdiri di sudut balai. Aku berteriak sekuat tenaga, namun suaraku hanya menjadi angin dingin. Saat kain kafan memukus tubuh lelaki tua itu, tanah di bawah balai desa bergetar. Aku melihatnya jelas. Dari dalam tanah, kafan-kafan lama ikut bergerak. Ikatan lama menegang, dan di antara mereka, aku melihat diriku sendiri, terbungkus kain putih, kaki terikat, mata terbuka. Aku melompat 1 kali, bukan dengan tubuh, tapi dengan takdir. Setelah sumpah itu selesai, rombongan pergi. Mereka tertawa. Mereka yakin masalah selesai. Malamnya, hujan turun tanpa suara. Satu persatu dari mereka tidak pernah keluar dari hutan, dan aku tahu ikatan telah bertambah. Aku mencoba berdoa, tapi doa yang keluar dari mulutku, orang terikat, tidak pernah sampai ke langit. Jika kau mendengarkan ini sekarang, mungkin kau sedang santai atau bersiap tidur. Namun, ketahuilah satu hal, cerita ini bukan hiburan, ia adalah peringatan. Karena sumpah pocong tidak membutuhkan kemarahan arwah, ia hanya membutuhkan manusia yang berbohong dan manusia yang diam. Suatu hari, Cilutung akan benar-benar hilang, bukan karena desa ini hancur, tapi karena ikatan sudah cukup. Dan saat itu, semua yang pernah mendengar kisah ini tanpa mempercayainya akan bermimpi kain putih yang sama, dingin, berat, mengencang pelan, dan suara itu akan berbisik, "Kau sudah tahu, sekarang giliranmu memilih." Aku akhirnya mengerti, tidak semua yang terikat akan menyeret orang lain. Sebagian dari kami ditinggalkan untuk menjaga. Aku tidak lagi melompat, tidak lagi menampakkan diri. Aku hanya berdiri di batas desa, di antara ada dan tidak ada. Tugasku satu, menunggu sumpah berikutnya. Karena setiap sumpah pocong yang diucapkan tanpa kebenaran selalu memanggil kami. Di Cilutung, waktu tidak berjalan lurus. Kadang malam berlangsung bertahun-tahun. Kadang pagi hanya berlangsung 1 tarikan napas. Aku melihat generasi berganti di luar hutan. Jalan di aspal, lampu kota mendekat. Namun, setiap kali ada manusia yang merasa terpojok, yang memilih sumpah daripada kejujuran, jalan menuju Cilutung akan terbuka, tanpa tanda, tanpa peta. Suatu malam, seorang anak kecil tersesat. Ia tidak membawa kebohongan, ia hanya rasa takut. Ia melihatku. "Om, ini desa siapa?" tanyanya polos. Untuk pertama kalinya sejak aku terikat, ikatanku mengendur. Aku menunjuk ke arah jalan keluar. "Jangan dengarkan apapun yang kau dengar di sini," kataku. "Dan jika dewasa nanti kau melihat orang dizalimi, jangan diam." Anak itu pergi, dan aku tahu tidak semua orang harus terikat. Kini, aku tahu kenapa Darman menatapku malam itu. Bukan marah, bukan meminta tolong. Ia sedang memilih pengganti, karena desa seperti Cilutung tidak hidup dari kematian. Ia hidup dari keheningan manusia yang membiarkan kebohongan menang. Jika cerita ini terasa terlalu panjang, terlalu pelan, terlalu dekat, itu karena ia memang tidak ingin cepat selesai.
Cerita Sumpah Pocong tidak diciptakan untuk ditutup, ia diciptakan untuk diingat. Dan jika suatu hari kau mendengar seseorang berkata, "Berani sumpah pocong," ingat suara ini, ingat keikatan, dan ingat bahwa kejujuran lebih ringan daripada kain kafan. Aku tidak tahu kapan aku akan benar-benar pergi. Mungkin saat tidak ada lagi sumpah palsu, mungkin tidak pernah. Namun, sampai saat itu, aku akan tetap di sini, menunggu. Dan jika suatu malam, kau merasa langkahmu berat tanpa alasan, mungkin kau sedang melewati desa yang tidak ada di peta. Dan mungkin, Cilutung sedang memastikan kau tidak memilih diam.